Bapa di sorga, kami ingin membaca firman Tuhan. Bawalah kami ke dalam terang kebenaran daripada firman-Mu. Dan bangkitkan akan iman sejati. Oleh karena kami memiliki Tuhan, Tuhan memiliki kami, dan Engkau mengizinkan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Sucikan kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita membuka Kejadian pasal yang ke-18. Di dalam dinamika iman perjalanan seorang Abraham, kita sudah sampai sejauh ini. Ya, kita sudah sampai sejauh ini. Minggu lalu kita sudah melihat tentang Abraham menjamu 3 orang tamu asing. Yang satunya adalah Allah dan yang kedua adalah malaikat. Ya, itu minggu lalu. Dan kisah itu ditutup dengan sebuah pernyataan daripada Allah. Ya, saudara, dalam kisah Kejadian pasal yang ke-18, Allah datang kepada Abraham dan kemudian mengulangi janjinya bahwa akan ada keturunan yang lahir dari Sarah. Hari itu Sarah tidak bersama di dalam persekutuan meja makan. Ya, Abraham sedang menjamu akan Allah dan 2 malaikat yang lain. Lalu kemudian Sarah ada di tenda sebelah. Rupanya dia menguping. Jadi bukan hanya mengintip, dia menguping. Dan dia tertawa. Dia tertawa mendengarkan kata-kata daripada Allah. Ya, bahwa dia akan memiliki seorang anak. Dia bilang, "Apakah aku masih bisa berahi?" Dan Tuhan mengatakan, mendengar tertawanya itu, meskipun itu di tenda sebelah, dan mungkin tertawanya itu di dalam hati atau apapun yang terjadi, tapi Tuhan mendengar dan berkata, "Sarah, engkau tertawa." Sarah kaget dan berkata, "Tidak, aku tidak tertawa." Dan pasal 18 itu, dalam cerita itu ditutup dengan kalimat Tuhan berkata, "Tidak, memang engkau tertawa." Lalu kelanjutannya seperti apa? Kelanjutannya sepertinya seperti sebuah kisah yang terputus, ya. Dan itu sebab kita akan melihat sekarang ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33, dan nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang kenapa cerita ini seakan-akan terputus, ya. Dan mari kita membaca ayat yang ke-16 sampai yang ke-33, yang pria semua yang genap. 1, 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita ini. Ini adalah bagian doa yang terkenal dari Abraham. Saudara pasti pernah mendengar kisah ini, bukan? Tentang Abraham sepertinya tawar-menawar dengan Allah akan sejumlah orang di dalam kota Sodom. Nah, mari kita melihat akan kisah ini. Kisah tentang Abraham berdoa kepada Allah. Ya, berbicara kepada Allah, atau bagaimana Abraham berdoa kepada Allah. Itu mengajarkan kita banyak hal, bahwa berdoa memang itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Tetapi ternyata dalam satu momen tertentu ketika engkau berdoa, maka ada hal-hal yang bukan sekedar engkau pokoknya berdoa, pokoknya apa yang ada di kepalaku, aku sampaikan kepada Allah. Pokoknya apa yang aku rasakan, aku utarakan di hadapan Dia. Memang satu kali tertentu kita pernah diajar tentang hal demikian. Tetapi sejalan dengan berlalunya waktu, setelah saudara sekian tahun menjadi seorang Kristen, maka Allah sebenarnya mau mengajarkan kepada kita. Kalau engkau berdoa, apa saja yang mesti engkau perhatikan? Inilah sebut sebagai teologi doa. Karena itu khotbah hari ini berjudul doa syafaat dan penghukuman. Karena semua hal tentang doa Abraham diajarkan oleh Allah setelah Allah meninggalkan akan Sarah, setelah ia menghardik Sarah. Tidak, memang engkau tertawa. Lalu Abraham, Allah bersama dua malaikat yang menyertai mereka berangkat memandang ke arah Sodom. Seperti saya berkata tadi, seperti ada sebuah cerita yang terputus. Padahal ini sesuatu hal yang serius sekali. Kalau kita lihat, Sarah tertawa, mencoba berdalih kalau dia tidak tertawa, tapi Allah menegaskan, tidak Sarah, engkau tertawa. Berarti Sarah sudah melakukan sebuah kesalahan di hadapan daripada Allah. Suatu hal yang serius. Dia berdusta kepada Allah. Tetapi kenapa Allah biarkan? Allah membiarkannya. Nah, saudara, sebelum sampai ke sana, maka kita akan melihat tentang kemudian keempat orang ini meninggalkan Sarah di rumahnya sendiri. Mereka berjalan dan memandang ke arah Sodom. Disinilah kita melihat konteks daripada cerita kita. Nanti saya akan kembali kepada Sarah. Begitu ya. Kenapa? Itu seperti Allah membiarkannya. Nah, teologi doa yang akan kita pelajari dari cerita Abraham ini ada 3 hal. Ada 3 hal besar yang akan kita coba gumuli. Hal yang pertama itu adalah bahwa doa itu selalu dimulai oleh Allah. Saudara bisa bayangkan, keempat orang itu berjalan ke arah kota Sodom, lalu kemudian Allah berkata di dalam hatinya, atau berpikirlah Tuhan, demikian dikatakan ayat yang ke-17. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Allah sepertinya kok ragu-ragu ya. Dia sepertinya bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah aku akan menyampaikannya kepada Abraham apa yang akan aku lakukan? Saya mau tanya, apa kira-kira yang Allah mau lakukan? Pasal berikutnya menjelaskan bahwa Allah akan menghukum kota Sodom. Akan menghancurkan kota Sodom. Tapi sekarang suasana itu adalah mereka berempat berdiri memandang kota Sodom dan tidak ada yang berkata-kata. Suasana hening. Dan Allah berkata kepada dirinya sendiri, aku ingin sampaikankah kepada Abraham? Apakah Allah berkewajiban untuk menyampaikan kepada Abraham? Kenapa dia menyimpannya sendiri? Kenapa dia berpikir sendiri seperti sebuah keraguan? Apakah dia akan melakukannya atau tidak? Nah, bukan berarti Allah ragu, tetapi Allah juga
punya jawabannya. Jawabannya apa? Saudara bisa bayangkan, suasana masih sepi. Ini percakapan di dalam dirinya Allah sendiri. Semua masih memandang ke arah kota Sodom. Ya, dan Allah memberikan jawaban untuk pertanyaan yang muncul di dalam kepalanya. Yaitu bahwa dia berkata, bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan daripadanya akan muncul segala bangsa di atas bumi dan akan mendapatkan berkat. Lalu kemudian dia berkata juga bahwa Allah telah memilih Abraham dan memerintahkan kepadanya untuk bercerita tentang jalan-jalan Allah di dalam kebenaran dan keadilan. Itu ayat yang ke-18 dan 19. Nah, jawaban ini atau perkataan ini menjelaskan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memiliki keraguan apapun ya kepada Abraham. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham itu disebut sebagai sahabat daripada Allah. Ada 3 ayat di dalam Alkitab yang menjelaskannya. Dan salah satunya di Perjanjian Baru dalam kitab Yakobus. Dia adalah sahabat daripada Allah. Nah, pertanyaan ini adalah sedang mau menjelaskan bahwa ada hal besar yang Allah mau katakan kepada Abraham, dan pekerjaan ini atau hal besar ini adalah sesuatu yang melampaui daripada pikiran Abraham. Dia ingin Abraham mengetahui dan mengenal dirinya. Mengenal dirinya sebagai Allah yang apa? Allah yang benar dan Allah yang adil. Ya, supaya kau kutunjukkan kebenaran dan keadilan. Supaya apa yang dijanjikannya kepadanya. Demikian kata Allah. Allah sedang mempersiapkan Abraham untuk sesuatu yang besar. Itu sebab dia berkata, apakah aku akan menyembunyikannya? Atau di dalam tempat yang lain disebut sebagai, aku akan mempersiapkan Abraham untuk mendapatkan hal yang besar. Di dalam sebentar lagi, Abraham akan berkata-kata kepada dia. Nah, saudara-saudara, kalau kita berkata tentang teologi doa, maka kita akan menemukan bahwa doa, pengalaman berdoa itu tersebut adalah berkaitan dengan menemukan karakter daripada Allah. Jadi kita tidak sibuk dengan semua apa yang kita pikirkan, kita tidak sibuk dengan semua yang kita rasakan, kita tidak sibuk dengan semua rencana-rencana dan mimpi-mimpi kita yang kita sampaikan kepada Allah, tetapi kita memikirkan dan menemukan akan karakter Allah di dalam kebenaran dan keadilan. Sehingga berdoa adalah harus di dalam kebenaran dan keadilan. Dan dengan cara demikian maka kita akan melihat akan kemuliaan daripada Allah. Sebab kita tidak bisa berpikir tentang semua yang kita mau cetuskan maka kita sampaikan. Tidak, kamu harus menemukan karakter daripada Allah dalam pengalaman doamu, dalam kebenaran dan dalam keadilan itu. Doa yang dijawab dalam kebenaran itu akan menyukakan hati. Doa yang disampaikan dalam kebenaran itu akan memuaskan jiwa. Nah, perhatikan hal ini. Bagaimana kita tahu kalau doa kita itu dijawab? Dan kita, dalam tanda kutip, melihat Allah di dalam kemuliaannya. Yaitu ketika kita mulai berdoa, kita mulai berpikir tentang kebenaran Allah. Kebenaran yang seperti apa? Kebenaran Allah adalah kebenaran yang tidak mengizinkan ada hal-hal yang tersembunyi yang kita selipkan di dalam doa kita. Kita bisa berkata, Tuhan, segala sesuatu adalah untuk kemuliaan-Mu. Tetapi di balik kata-kata yang megah itu, kita menyelipkan kalimat atau kita menyelipkan sebuah motif yang sebenarnya menyembunyikan daripada keinginan diri kita sendiri. Dan Yakobus berkata, doamu itu salah dan tidak heran kalau kamu kamu berdoa dan kamu tidak mendapatkan apa-apa di dalam doamu. Doamu itu salah. Dan disinilah kepentingan kenapa ada cerita tentang Allah mendengar apa yang ditertawakan oleh Sarah di tenda sebelah. Allah mendengarkan kalimat itu meskipun dipisahkan oleh ruang. Allah mendengarkan.
Dan dia berkata, Sarah kamu tertawa. Atau mungkin kita bilang, kamu berdoa atas nama kemuliaanku, tapi kamu menyembunyikan sesuatu di balik hatimu, di balik tujuanmu, di balik motif-motifmu. Ada sesuatu. Dan itu pasti tidak akan menimbulkan kepuasan di dalam jiwa kita. Ya, doa yang benar adalah kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini kebenaran. Aku tahu ini kebenaran. Dan aku tidak akan mencoba untuk berdalih dan mempermainkan kebenaran. Dan kalau Tuhan berkenan, Tuhan mendengar doa itu, Dia akan memberikan kepuasan daripada jiwa kita. Di situ kita tahu doa kita itu diterima oleh Allah. Sebab kalau tidak, kita akan menjadi orang yang berdoa dan kemudian lepas begitu saja. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan mendengar doa kita. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan menjawabnya. Ya, problema Tuhan menjawabnya itu lain hal. Tuhan bisa menjawabnya dengan seluruh agenda dan apa yang Tuhan pikir itu baik. Tapi bagaimana kita tahu Dia mendengar doa kita? Saudara-saudara, satu kali saya di airport itu, kemudian ada masalah dengan koper saya, lalu saya coba komplain di bagian komplain begitu. Lalu seorang dari orang muda dari airline itu datang menjumpai saya, melihat langsung, kemudian saya utarakan, dia nggak ngomong apa-apa, dia diam dan dia berbalik. Saya bertanya, bagaimana kelanjutannya? Dia cuma berhenti, dia jalan lagi. Saya langsung bilang begini, hey, saya sedang bicara kepadamu, orang muda. Dia berhenti, baru dia balik. Dan baru dia datang lagi mendekati saya. Yang saya maksud dengan cerita itu adalah, kita nggak suka kalau nggak ada jawaban yang pasti, bukan? Kita gelisah, kita takut. Dan kita boleh dibilang was-was juga. Kita butuh jawaban. Kita perlu jawaban bahwa ada yang mendengar. Bagaimana kita tahu Dia mendengar? Kalau Dia mendengar, Dia memberikan kepuasan bagi jiwa. Kepuasan karena apa? Aku tidak bentur dengan kebenaran Allah. Dan Dia tahu bahwa aku tidak memiliki niat tersembunyi. Dan Dia akan memberkati kita dengan jiwa yang teduh. Ya, kita puas jiwa kita. Ya, dan ini mengingatkan kita akan satu lagu yang ditulis oleh Spafford. Yang saudara mengetahui cerita itu tentang bagaimana dia bergumul untuk memahami tentang kenapa keluarganya itu kemudian hilang, ya, meninggal dalam satu momen tertentu, tenggelam. Dan dia menuliskan lirik lagu itu di atas tempat di mana keluarganya itu tenggelam. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Saudara-saudara, kita harus mengetahui Allah mendengar doa kita. Kita bukan sekedar menyampaikan sebuah kata-kata lalu kemudian terserah Tuhan. Terserah Tuhan, itu namanya kita tidak punya minat, tidak punya intensi daripada doa kita. Kita berdoa, kita berharap Tuhan mendengarnya. Dan kalau Tuhan mendengarnya berarti Tuhan akan membawa kita untuk melihat kebenaran dan keadilannya. Dan itu akan memuaskan daripada jiwa kita. Saudara-saudara, di sini kita lihat tentang kisah bagaimana seorang Abraham mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Jadi, doa-doa itu adalah Tuhan yang memulai. Tuhan yang menaruh beban di dalam hati kita. Tuhan yang menaruh konten apa yang akan kita doakan. Tuhan yang menaruh subjek atau objek yang mau kita doakan tersebut. Walaupun kita lihat sampai dengan saat ini, suasana masih hening. Keempat orang itu masih berdiri di depan memandang kota Sodom. Tapi nanti kita lihat doanya Abraham yang seakan-akan tawar-menawar itu tadi, itu menjelaskan tentang apa yang ada dalam pikiran Allah tentang kota Sodom. Abraham bisa berdoa demikian
Karena Tuhan sudah kasih tahu apa yang mau dia lakukan di dalam kota Sodom ini. Ini doa iman. Ini doa iman. Nah saudara, 3 hal yang kita akan pelajari dalam teologi doa ini. Yang pertama itu adalah semua doa dimulai dari Allah. Allah yang menaruh beban itu di dalam hati kita. Dan Allah lah yang akan memimpin kita mengutarakan beban itu kembali kepada Dia. Ini namanya sinkron antara pikiran Allah dengan pikiran kita. Nah, itu sebab hal ini tidak akan pernah mungkin terjadi untuk orang yang tidak mau peduli akan kebenaran Allah. Ya, orang yang tidak peduli akan kebenaran Allah, bagaimana dia mau punya hati untuk berdoa di dalam kebenaran? Hanya orang yang punya kebenaran Allah lah yang tidak pernah akan habis-habisnya dia berdoa. Itu sebab dulu saya berpikir, kok ada orang yang suka doa ya? Apa enggak habis stok doanya? Apa enggak habis pokok doanya? Terus doanya begitu-begitu terus. Loh, apa sih? Ada orang bilang, aku suka sekali berdoa. Saya bilang dalam hati, aku enggak. Kenapa? Doanya gitu-gitu tok. Mungkin kalau pokok doa baru, wah sangat berhasrat. Tapi kalau berulang terus yang begitu-gitu tok, apa sih? Seperti stuck. Ya, kita mesti jujur. Doa stuck, berhenti. Kenapa itu saja? Dan ini menunjukkan bahwa ternyata pencarianmu akan kebenaran miskin. Miskin sekali. Wah, ini harus membawa kepada pertobatan kita. Kalau kita bergaul dengan Allah, maka Dia akan mencurahkan terus-menerus kebenarannya. Dan itu akan menjadi stok pokok doa yang gak akan pernah habis-habisnya. Di situ baru mengerti kenapa ada orang yang suka berdoa. Karena dia dapat diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Allah. Nah sekarang saudara, kondisinya adalah Allah sedang akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dan dia berkata kepada Abram. Dia mengulangi janjinya. Dan dia berbicara tentang keturunannya. Abraham akan hidup dalam kebenaran dan keadilan Allah. Inilah yang mau dia katakan. Abraham, kamu tidak sekedar bicara tentang bertemu dengan kebenaran dan keadilan Allah, tapi kamu harus mengajarkan kebenaran dan keadilan Allah bagi kamu, bagi keturunanmu, dan bagi keturunan-keturunanmu. Ini sebuah generasi baru. Kontrasnya itu adalah generasi atau orang-orang yang ada di dalam kota Sodom, yang dalam notabene dikatakan sebagai kota yang penuh dengan dosa. Nah sekarang dari keturunan Abraham, dari perjumpaannya dengan Abraham, dari perkataannya yang menaruh beban di dalam pikiran dan menjadi pokok doa Abraham, maka akan lahir keturunan yang akan hidup dalam kebenaran Tuhan dan keadilan Tuhan. Tapi Tuhan belum menyampaikannya kepada Abraham. Tapi Tuhan tahu jawabannya. Ini rencana Allah dan janji dan implikasinya. Sekarang ini masih milik Allah. Allah belum berkata apapun juga pada dia. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-21, mari kita perhatikan apa yang dikatakan di sana. Ayat 20 maksud saya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Nah, baru di sini Allah berkata-kata. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah tentang orang Sodom dan Gomora. Baru di sini kita melihat tentang apa yang Tuhan mau katakan. Sebelumnya diam, hanya Tuhan yang berbicara kepada dirinya sendiri. Tuhan belum menyampaikannya kepada siapapun. Ya, Tuhan belum berbicara. Dalam ayat 20 baru Tuhan bicara. Aku sudah mendengar keluh kesah tentang Sodom dan Gomora. Ya, pertanyaan saya adalah pada waktu kita membaca ayat ini, Tuhan dengar keluh kesahnya dari siapa? Tuhan mendengar keluh kesah itu dari mana? Nah saudara, kota Sodom ini adalah bukan kota yang asing bagi Abraham. Abraham pernah ada di dalam kota itu ketika dia datang untuk membebaskan Lot.
Dan saya percaya juga bahwa berita tentang kota Sodom itu juga sudah didengar oleh Abraham tentang bagaimana kehidupan di dalamnya. Tetapi kenapa baru sekarang Tuhan bilang, aku akan menghancurkannya? Kalau Abraham dari dulu sudah mengetahuinya, kenapa sekarang baru Tuhan menghancurkannya? Mau berniat untuk menghancurkannya? Tuhan memberikan jawaban. Coba kita lihat dalam pasal yang ke-15. Pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini adalah permulaan bagaimana Abraham masuk dan menyelami kebenaran dan keadilan Allah itu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali. Keturunan siapa? Abraham. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ini adalah penduduk Kanaan. Kedurjanaan atau kedurjanaan orang Amori belum genap, atau dalam terjemahan yang lain keberdosaan kota Sodom belum sampai ukuran penuh. Terjemahan yang lain. Berarti Tuhan sudah lihat dari dulu tentang dosa-dosa orang ini, kota ini. Tapi Tuhan masih membiarkan. Kalau Tuhan membiarkan bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tuhan tunggu sampai penuh. Tuhan tunggu sampai penuh. Kalau ada orang yang berkata, aku melakukan perbuatan melawan Tuhan, Tuhan gak mau hukum. Ya betul, sekarang Tuhan gak mau hukum. Kenapa? Belum waktunya, belum penuh. Tuhan tunggu, dan orang yang berbuat dosa itu akan memenuhi pundi-pundi hidupnya dengan semua bentuk perlawanan kepada Allah. Apa yang ada di pikirannya adalah, aku mau jalan sendiri. Apa yang ada di pikirannya adalah, aku mau mengatur hidupku sendiri. Aku tidak peduli dengan kebenaran. Tuhan biarkan. Orang ini akan terus memenuhi hasrat berdosanya. Terus memenuhi terus. Sampai pada waktunya. Tuhan bilang stop. Itu sebab dibilang, belum penuh. Kedurjanaan ini belum sampai kepada waktunya. Apa kira-kira yang ada di dalam kota ini? Saudara, kota ini penuh dengan kejahatan. Ya, kota Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan, tentang kebohongan yang dibungkus atas nama agama dan Allah. Tentu di dalam konteks kepercayaan mereka. Lalu kemudian di dalamnya kita akan melihat tentang beragam macam kehidupan yang liar dan penuh nafsu. Dari orang-orang yang terlihat, terhormat, dan terpandang dalam segala tingkatan usianya. Kita melihat pornografi, amoralitas, ya, kehidupan di dalam ketimpangan dan kemelesetan pernikahan, tentang homoseksual, tentang lesbianisme. Saudara, kalau kita lihat ini bukan berarti sesuatu hal yang baru. Tentang orang-orang yang tidak mau peduli dengan aturan daripada aturan Allah. Mereka menuntut untuk keseragaman hak. Kenapa aku tidak bisa menentukan pilihanku sendiri? Kenapa aku tidak boleh menikah dengan sesama jenis? Dulu mereka diam-diam tersembunyi. Dan kemudian mulai lihat. Ini saya mau bicara tentang hal kepenuhan ya. Kepenuhan. Dulu ngumpet-ngumpet tersembunyi. Semua serba rahasia. Sekarang sudah mulai terbuka dan menuntut kesamaan daripada hak. Sampai minggu lalu saya melihat satu level tingkatan lagi. Mulai naik. Seperti air dari bawah naik pelan-pelan sampai penuh. Maka minggu lalu saya melihat berita tentang ada foto tentang 2 orang laki-laki yang menikah. Dan yang menariknya adalah mendapat restu dari kedua keluarga. Saudara ikuti cerita itu? Baca cerita itu? Kalau saudara nggak baca, maka kamu kalah update dengan pendetamu. Saya membaca cerita itu, saya bilang, satu level lagi naik, makin lama makin penuh. Sekarang restu dari 2 keluarga besar. Dan ada fotonya, 2 pengantin, dalam tanda kutip pastinya, laki-laki. Dan kiri kanan keluarganya. Apa yang sedang terjadi ini? Dari ngumpet-ngumpet, diam-diam, lalu kemudian mulai menunjukkan diri, menuntut persamaan hak. Sekarang pengumuman. Dan menariknya, 2 keluarga besar merestui.
Ini pasti menjadi preseden di dalam orang-orang yang lain. Gitu. Nah, saudara, kita melihat makin lama makin tinggi tentang kehidupan keberdosaan. Lalu kemudian kita melihat juga mungkin ada penindasan kepada orang-orang yang ada di sana. Ya, penindasan terhadap orang asing, terhadap orang miskin. Mereka dirampas hak-hak hidupnya. Mereka dianiaya, mereka dibully, mereka disiksa dan sebagainya. Dan mereka menangis terseduh-seduh. Mereka berkeluh kesah oleh karena mereka minoritas. Mereka tidak punya kekuatan. Tangan mereka tidak memiliki daya untuk melawan. Kenapa demikian? Karena mereka bukan seseorang yang mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat, tidak mempunyai kekuatan. Mereka hanya dianggap sebagai pelengkap yang kalau boleh ada dan boleh tidak ada pun juga tidak mempengaruhi apa-apa. Saya percaya mereka berdoa. Mereka berkeluh kesah kepada Allah. Mereka bicara, Tuhan, aku dimanipulasi temanku. Temanku menindas aku, temanku menipu aku. Mereka sedih, mereka berduka. Hati-hati. Jangan memperlakukan sesamamu dengan model seperti ini. Kalau mereka berdoa, hati-hati. Allah mendengarnya. Lalu apakah Allah akan mendiamkannya? Tidak. Allah mendengar. Hati-hati kalau orang-orang marginal ini berdoa. Atau orang-orang yang ditindas ini berdoa. Hati-hati menunjukkan bahwa mereka punya Allah. Dan inilah mungkin menjadi model. Atau menjadi konten. Abraham berkata, kalau ada 50 orang benar saja. Kenapa? Karena hanya Allah yang mendengar doa orang benar loh. Sehingga kalau Allah berkata, aku mendengar keluh kesah mereka. Teologinya Abraham untuk hal ini cocok dengan Tuhan. Allah mendengar doa orang benar. Jikalau ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Allah tidak mau mendengar. Mazmur 66 bukan? Saudara, itu sebab ketika Allah berkata, aku mendengar keluh kesah mereka, Abraham bisa langsung klik. Pasti ada orang benar di kota ini yang keluh kesahnya didengar oleh Allah. Itu sebab saudara, jangan bermain-main dengan penindasan. Jangan melihat orang sesama kita dengan sebelah mata. Jangan memperlakukan mereka dengan tidak pantas dan bahkan tidak manusiawi. Sebab Allah mendengar doa mereka jikalau mereka berdoa. Kalau Allah tidak menghukum, bukan berarti Allah menunda. Atau berarti Allah membiarkan. Tidak, Allah sedang menunggu sampai waktunya tiba. Nah, di sini kita melihat Abraham mendengarkan perkataan Allah. Apa yang ada dalam pikirannya kira-kira? Dia mendengarkan itu dan saya merasa bahwa ini ada suatu hal yang besar. Something beyond his own understanding. Dia belum pernah menemukan pengalaman itu sebelumnya, Bu. Sebelumnya tentang Allah datang dan menghukum kota ini. Dia pernah punya pengalaman Allah memberikan kemenangan bagi dia pada waktu dia mentaklukkan Kedorlaomer dengan koalisi raja-raja yang lain. Allah memakai dia untuk membebaskan daripada kota Sodom. Kita pernah berkhotbah itu bukan? Dan kota Sodom menjadi terlepas, tapi tidak serta-merta kemudian mereka menjadi orang-orang yang kemudian hidup dan takut akan Allah. Mereka tetap meneruskan hidup keberdosaan mereka. Itu ciri khas dan tipikal kota ini. Dan Abraham tahu itu dan dia berusaha setengah mati untuk bagaimana untuk menyatukan pikiran dengan pikiran Allah. Kenapa saya berkata, ia berusaha untuk mengerti Tuhan kayak apa. Sebab Alkitab berkata, mereka berempat berdiri, lalu kemudian 2 orang malaikat yang bersama dengan mereka berjalan, meninggalkan mereka. Kemana? Masuk kota Sodom.
Hanya tinggal Allah sama Abram sendiri yang berdiri. Dan Alkitab berkata, Abram tetap berdiri. Dia sedang menunggu. Apalagi ini? Tapi pikirannya pasti akan berpikir, apa ya? Apa yang pikiran daripada Allah? Dia tahu bahwa Allah akan menghancurkan kota ini. Hatinya menjadi susah. Sebab dia tahu tidak semua orang akan bersikap sama seperti orang-orang Sodom. Karena Allah mendengar doa orang-orang demikian. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi tembok terlalu tebal, arus terlalu besar, angin terlalu ribut. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Memang dia punya pasukan, dicatat di dalam Alkitab dalam cerita-cerita yang lalu. Tapi sekarang dia berdiri bersama dengan Allah dan Allah mau mengatakan ada sesuatu yang aku sampaikan kepadamu. Tidak melibatkan orang yang lain. Tidak melibatkan pasukanmu yang 340-an sekian orang itu. Tidak menunjukkan akan keterampilan daripada militermu. Sekarang antara aku dengan kamu. Abram tetap berdiri sendiri bersama dengan Allah. Ini doa. When you alone stand with God. That is what the prayer is all about. Kita sendiri berdoa, sendiri berdiri di hadapan Tuhan. Di situ kita berdoa. Saudara-saudara, Abram tahu Allah akan menghancurkan kota ini. Dia tidak membantah. Dia hanya berdiri tutup mulut. Tidak membantah. Ini cara kita di hadapan Tuhan. When you stand alone before Him, please do not argue with Him. Jangan membantah. Jangan membantah. Tapi Pak, aku nggak bantah Tuhan kok. Kita banyak kali bantah yang kita tidak sadari. Kita membantah. Kita membantah bagaimana? Kita bilang, Tuhan, nggak seharusnya loh ini terjadi dalam hidupku. Itu kita membantah. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Itu kita membantah. Dalam upaya kita untuk menguji, tapi kan aku bertanya. Aku yang bertanya, Pak, kepada Tuhan. Ya, bertanya. Tapi ingat sekali lagi, kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan kepuasan di dalam hati. Engkau akan merasakan bahwa engkau menguji diri dengan mengatakan aku tidak membantah, yaitu pada waktu hatimu tidak berkeberatan dengan kebenaran. Situ kita tahu, Tuhan, aku ingin mengerti. Tapi kalau hatimu gelisah dan tidak suka apa yang terjadi dan kau mempunyai kecenderungan untuk mempersalahkan Allah, maka engkau sedang membantah. Engkau sedang berdiri dan sedang mau mencoba untuk mengadu argumentasi dengan dia. Itu sebab saudara, dalam hidup doa kita ada banyak hal yang kita harus belajar tentang bagaimana berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Berdiri dan tidak membantah, berdiri dan hanya menikmati akan kasih karunia Tuhan sendiri. Sebab banyak sekali kesalahan yang kita buat dalam doa. Tapi Tuhan sudah mengampuni? Ya. Tuhan mengampuni. Atas dasar apa? Karakter dirinya, kebenaran dan keadilan dia. Itu sebab kenapa Tuhan meninggalkan Sarah tanpa dia dihukum. Padahal Sarah sudah berdoa. Karena tanpa Sarah ketahui, sudah ada pengampunan bagi dia. Allah sudah memberikan pengampunan bagi dia. Bagaimana kita menjelaskan ya? Di dalam kitab Ibamat, kita melihat setelah penentuan akan hukum-hukum daripada korban, kita menemukan ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, ada korban untuk pengucapan syukur. Ada banyak model korban bukan? Tapi perhatikan, ada satu bagian korban yang kadang-kadang luput. Dibilang
ada korban untuk dosa yang tidak disadari. Berapa banyak kita merasa benar, tanpa kita sadari kita berdosa. Tapi dalam teologi doa yang diajarkan oleh Allah di sini, kita harus tahu bahwa ada banyak juga kasih karunia yang Tuhan berikan tanpa kita sadari. Itu sebab Allah meninggalkan Sarah. Kenapa? Sudah ada pengampunan bagi dia. Tapi ini bukan berarti kemudian kita bisa memanfaatkan kondisi dan status dengan berkata, ya sudah, pura-pura nggak tahu aja. Hatimu yang akan berkata, tidak. Kamu bohong. Saudara-saudara, maka Abraham di dalam bagian yang kedua ini, dia mencoba untuk mensinkronkan pikirannya dengan pikiran daripada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah berkata, aku akan menghancurkan kota Sodom. Aku akan menghancurkan kota ini. Nah, dari situlah kemudian kita berbicara tentang hal yang ketiga. Ya, hal yang pertama tadi adalah Allah menaruh beban di dalam hati seorang yang berdoa. Yang kedua, ada banyak hal yang susah kita mengerti. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan Allah di luar pikiran kita, di luar pertimbangan akal sehat kita. Itu yang Allah kerjakan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, maka Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk berinteraksi dengan Dia. Dan kita lihat sekarang bagaimana Allah berinteraksi dengan Abraham, atau Abraham berinteraksi dengan Allah. Setelah Allah berkata, Ia akan menghancurkan kota Sodom, sekarang Abraham yang mendekat kepada Allah dan berkata kepada Allah, Tuhan, kalau ada 50 orang benar dalam kota ini, apakah engkau akan menghancurkannya? Masakan hakim alam semesta tidak akan menunjukkan keadilannya? Di mana itu dicatat? Ayat yang ke-25 bagian terakhir. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Perkataan ini sangat berani sekali. Nanti kita lihat bagaimana Abraham ketika berdiri di hadapan dia berdiri dengan, kalau saya mau katakan, berdiri dengan lutut gemetar dan was-was. Kalau perkataannya itu salah. Sebab dia bilang, aku ini abu dan debu. Tuhan jangan marah ya kalau aku ngomong seperti ini. Tuhan, janganlah kiranya murkamu itu muncul bagiku. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan siapa. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan hakim semesta alam. Dia gemetar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tawaran itu muncul. Dimulai dari angka berapa? 50. Lalu turun ke 45. Lalu turun ke 40. Turun ke 30. Turun ke 20. Turun ke 10. Kok seperti main-main ya? Kok seperti main-main? Saya mau bilang gitu, ada sesuatu dalam hati Abraham, cuma dia belum bisa mengutarakannya. Sepertinya Abraham sedang mencoba untuk mengarahkan dan menekan Allah dengan kehendaknya. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Mungkin ada pentafsiran yang berkata demikian. Abraham tahu di kota itu ada keponakannya. Siapa dia? Lot. Lot ada di sana. Kalau Lot ada di sana, saya mau tanya, kenapa berhenti di 10? Anggota keluarga Lot berapa sih? Lot. Istri Lot. 2 anak perempuan. Mungkin 2 mantu dicatat. Di dalam Alkitab ada calon mantu, lebih tepatnya. 10? Belum memenuhi kuota. Dan sekarang saya tanya lagi, berapa banyak orang yang keluar dari Sodom? Bahkan untuk 10 aja pun enggak mencukupi.
Lalu kenapa Abraham berhenti di 10? Waduh, ini teologi dalam sekali. Teologi 2 dalam sekali. Kamu sadarlah, kamu sedang berdiri di dalam hakim semesta alam ketika engkau berlutut dan engkau berdoa. Maksud ketakutan, kegentaran. Kalau doaku salah. Itu sebab jangan ada maksud tersembunyi dalam doa kita. Jangan merasa lebih besar daripada Allah. Jangan merasa lebih pintar daripada Dia sehingga kita bisa mengutarakan apa yang harusnya Dia kerjakan. Jangan merasa terlalu akrab dengan Allah sehingga tidak ada jarak lagi. Abraham setelah sekian lamanya dia bergaul dengan Allah, dia tetap berdiri dengan perkataan-perkataan, kalimat-kalimat. Jangan marah ya Tuhan, jangan marah. Saya merasa Abraham melewati setiap tahap tawar-menawar itu dengan ketakutan. Saya bilang dalam dialog saya dengan Abraham di dalam teks ini, kenapa dari 50 nggak langsung 10 aja? Seperti Abraham sedang tes ombak, bukan? Dan menarik, Tuhan biarkan. Tuhan tahu, motif Abraham tahu, kenapa Tuhan biarkan? Abraham mesti tahu, ada pengampunan sepanjang umur bagi dia. Abraham hanya mengutarakan hal yang normal, tapi pengampunan Allah tidak normal untuknya. Allah harusnya bisa mengeliminasi dia, tapi Allah memberikannya. Saudara-saudara, maka itu sebab ketika kita berdoa, maka doa kita itu berdasar pada kasih karunia Allah semata. Tuhan, kalau aku salah aja, aku debu dan abu. Hilang begitu saja. Tuhan, aku salah saja berdoa, maka Engkau akan berdiri dengan murka-Mu yang menyala-nyala dan celakalah saya. Allah mengajar kepada Abraham tentang bagaimana mendekati Dia. Allah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mendekati Dia. Kita mungkin sangat fasih dalam hidup doa kita. Kita mungkin sangat kelihatan mempunyai kalimat-kalimat doa yang enak terdengar. Kita mungkin menjadi orang-orang yang akan mengajak banyak orang berdoa. Ayo sama-sama kita berdoa. Tapi di sini kita melihat ada teologi doa yang Tuhan mau semua orang percaya mengerti. Abraham seperti mau berkata demikian. Siapa aku ini sehingga dapat berbicara kepadamu? Saudara, saya tanya-tanya lagi, bertanya. Kalau dari 50, 45, terus ada turun dan berhenti di 10, kenapa nggak lanjut ya? Kenapa nggak 5? Tuhan andai kata ada 5 orang. Tuhan andai kata ada 3 orang. Tuhan andai kata ada 2 orang. Kenapa tuh Abraham nggak melanjutkan ya? Bisa nggak dia melanjutkan ya? Sangat bisa. Tapi kenapa dia harus berhenti di 10? Perhatikan. Ada batas permintaan. Melewat batas itu, maka engkau tidak pantas menyampaikan. Itu sehingga kalimat, bukankah hakim semesta alam? Bukankah hakim semesta alam? Kalimat itu dasar doa. Kenapa dia berhenti di 10? Ada kalimat doa yang tidak boleh bablas. Ada batasan. Selebihnya tidak pantas. Saudara, bukankah ini sesuatu hal yang besar? Maka berarti
kita harus berhati-hati dengan semua permintaan kita. Ya, saya melihat ada cuplikan-cuplikan video daripada kalimat doa-doa, dari kalimat orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas sama sekali kepada Allah. Melewati batasan. Abraham berhenti di 10 karena dia tahu di kota Sodom bahkan tidak ada satu orang benar. Perhatikan ya. Dari 50 sampai 10 dia berhenti di 10. Karena dia tahu di kota Sodom bahkan tidak ada satu pun orang yang benar. Jadi, kalau begitu, Allah pantas menghabiskan seluruh kota Sodom? Sangat pantas. Allah melakukan semua itu tanpa batas? Ya. Nah, lalu bagaimana dengan teologi doa kita? Kalau kita tahu ada batasan dan tidak pantas, lalu bagaimana kita menjaminnya? Karena hanya ada satu orang saja yang benar. Kota Sodom tidak satu orang pun yang benar. Tapi bagi kita, ada satu saja orang yang benar. Hanya ada satu yang benar. Selain dia tidak ada orang yang benar. Tidak seorang pun. Siapakah satu orang yang benar itu? Inilah gambaran Abraham melihat Mesias. Dengan cara yang sangat-sangat sederhana sekali. Muncul dalam kalimat doanya dia. Bagaimana kaitan dengan teologi doa? Jangan sampai di dalam kalimat doa kita dan pengalaman doa kita tidak ada perantara. Kitab suci berkata hanya ada satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Dialah perantara kita dalam doa kita kepada Allah. Itu sebab kita berdoa, kita berkata, dalam nama Yesus, doa ini aku sampaikan. Sebab apa? Karena kita butuh perantara, kita butuh orang benar itu. Orang benar itu yang sudah tinggalkan surga yang mulia dan masuk ke dalam kota Sodom. Orang benar itu yang tidak pernah bercacat, tidak pernah bersalah, dan bahkan dia pernah berdiri dan menantang orang-orang untuk berkata, tunjukkanlah di mana aku berdosa. Orang benar itu hidup bersama dengan orang berdosa, tetapi dia terpisah dari mereka. Dan ini menjadi sebuah semacam jaminan bahwa semua orang yang percaya kepadanya dapat hidup di dalam Sodom mereka masing-masing, tetapi tetap benar. Tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata dalam satu khotbahnya bahwa kamu adalah terang dunia. Terang itu harus diletakkan di atas gantang sehingga semua orang melihat terangmu dan memuliakan Bapa di sorga. Gak heran juga kalau Tuhan Yesus berkata dalam doanya sebelum dia ditangkap, aku berdoa bagimu Bapa, jangan engkau mengambil mereka dari dunia. Aku hanya meminta engkau menyertai mereka saja. Dengan apa? Dengan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Orang berdosa takut bertemu dengan kebenaran dan keadilan. Semua orang berdosa takut keberdosaannya disingkapkan oleh kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara, hakim seluruh bumi akan melakukan apa yang adil demi kebenaran daripada Kristus. Sodom dihancurkan karena Allah menyatakan kebenaran dan keadilannya. Dan ini serius. Beberapa tokoh Alkitab itu memakai contoh Sodom untuk menjelaskan keberdosaan. Bahkan Tuhan Yesus pun memakai contoh Sodom loh. Untuk mengatakan tentang sama seperti orang-orang di Sodom. Saudara-saudara, sini kita lihat tentang Allah tidak menyayangkan apa yang mesti dia kerjakan. Dia melakukan apa yang dia mau. Dan Abraham, kamu harus tahu.
Kita berkata kita berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana kita mengetahui kita sedang berjalan dengan Allah? Dilihat dari hidup doamu. Di situ kita tahu kita sedang berjalan dengan Allah. Di situ kita tahu kita sedang berusaha untuk hidup dalam kebenaran Allah. Kalau engkau berkata engkau orang Kristen, tapi engkau hampir tidak pernah berdoa, bagaimana engkau bisa berkata aku sedang berjalan dengan Allah? Karena hanya orang yang berjalan bersama dengan Allah yang akan terus-menerus mendengarkan apa yang Allah katakan. Yang akan terus-menerus berusaha untuk memikirkan, benar gak sih Tuhan? Betul apa tidak sih? Dan Tuhan tetap mengizinkan itu terjadi, dan bersama dengan itu anugerah Tuhan selalu akan membungkus mereka daripada semua kemurkaan daripada Allah yang mungkin saja akan ditujukan kepada mereka karena mereka salah ngomong, salah bicara. Paulus bilang kita tidak tahu bagaimana cara kita berdoa, tapi syukurlah bahwa Roh Kudus itu membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia membantu kita, dia menolong kita. Kalimat doa kita tidak pantas, tapi karena kita bergaul dengan Allah, maka doa kita didengar oleh Dia. Sekali lagi saudara, bagaimana kita tahu kita sedang berjalan dengan Allah? Ukurannya cuma satu, lihat dari hidup doamu. Engkau sedang berjalan dan engkau bergembira, hatimu, jiwamu teduh. Atau engkau sedang berjalan meraba-raba, engkau terantuk. Jangan bantah. Allah sedang menuntun engkau kepada kebenarannya. Dengan cara demikian kita melihat Abraham bertumbuh dan menjadi sahabat Allah. Allah akan terus berurusan dengan dunia. Dia akan menyingkirkan dan menghakimi orang-orang berdosa. Dia akan menyimpan orang-orang benar karena kasih karunia-Nya. Sampai dengan saat ini, kalau Tuhan tidak menghukum, bukan berarti Tuhan tidak mengerjakannya. Belum penuh. Sekarang semua kelihatan seperti lalang sama gandum, sama-sama baik. Tapi belum penuh. Pada waktunya nanti Tuhan akan pisahkan keduanya. Abraham beberapa kali berkata, aku memberanikan diri. Aku yang hanya debu. Tuhan, jangan marah padaku. Allah senang mendengarkan kalimat ini. Allah senang. Sebab di situ adalah cara Abraham berdiri di hadapan Dia dengan penuh hormat. Bayangkan, seorang yang penuh dengan kehormatan, pemimpin daripada satu kaum, yang berhasil menjaga akan kaumnya sedemikian rupa. Sekarang di hadapan Allah memohon-mohon, jangan murka padaku. Tuhan berkenan. Bagaimana kita tahu Dia berkenan? Karena Alkitab berkata dalam ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah Ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Tuhan pergi. Tuhan pergi bukan berarti Tuhan tinggalkan loh. Tuhan pergi karena Tuhan bilang, ya, kamu mendapatkan pikiranku. Saya senang kalimat ini, Tuhan pergi. Sebelumnya itu ada dicatat di dalam pasal 17 ayat yang ke-22. Untuk satu hal yang penting setelah mengajarkan sesuatu, setelah selesai, kita bilang, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Pasal 17 ayat 22. Allah tinggalkan Abraham. Karena Allah tahu Abraham get the point. Sekarang kembali, Allah datang lagi, lalu pergilah Allah meninggalkan Abraham. Dan Abraham pulang ke tendanya, melanjutkan kehidupannya, melanjutkan segala sesuatu hari-harinya. Tapi dia sudah bersama dengan Allah, didapatkan kebenaran itu. Allah berhenti berbicara kepada Abraham, dan dia meninggalkan Abraham. Bukan Abraham yang selesai bicara.
Yang terjadi adalah Abraham merasa sudah cukup berbicara. Tidak mengajukan apapun lagi. Allah yang memulai, Allah yang menuntun, Allah yang mengakhiri percakapan itu. Dan dia tinggalkan Abraham. Allah sendiri puas tentang apa yang dia kerjakan dan dia temukan dalam diri Abraham. Nah, saudara, pergumulan ini belum selesai karena nanti kita akan bertemu dengan Sodom dan Gomora yang dihancurkan. Tapi paling tidak hari ini kita belajar tentang teologi doa. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan mengajarkan banyak hal tentang diri-Mu. Tapi Engkau mengajarkannya melalui sebuah pengalaman, sebuah kehidupan, sebuah pengalaman yang dijumpai di dalam realita hidup daripada kami masing-masing dari cerita kisah ini. Kami berdoa Tuhan, bolehkah kami meminta hal yang sama? Janganlah Tuhan murka kepada kami. Sebab kami hanyalah debu saja. Tuhan, kami dengan penuh keberanian mau datang terus kepada Engkau oleh karena Yesus Kristus yang menjadi pintu, yang membukakan pintu anugerah itu. Sehingga kami boleh datang kepadamu setiap kali kami ingin. Kami mau datang kepadamu dan mendapatkan kasih karunia Engkau. Terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus yang menyempurnakan kalimat-kalimat bodoh yang kami sampaikan kepadamu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami di hadapan Bapa di sorga. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh dalam kebenaran dan keadilan Tuhan sepanjang umur kami. Dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.